untuk pelafalannya itu tidak ada yang baku. Artinya apa? Di dalam akad nikah yang terutama adalah ada ucapan aku nikahkan. Jadi ada ucapan aku nikahkan putriku dengan laki-laki yang sudah ditentukan. Begitu pula pada kabulnya ada kata-kata aku terima. Jadi aku nikahkan dengan aku terima ini adalah pedoman pokok sahnya di dalam akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para penyimak kajian ilmu agama dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ahwalus Sahsiyah Fikih Munakahat yang ditulis atau karya dari beliau Kiai Haji Sansuri Badawi, Pesantren Tebuireng Jombang. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas tentang mahar, yang mana rukun nikah itu ada 4. Yang pertama adalah adanya wali, yang kedua adalah adanya 2 saksi, yang ketiga mahar, dan yang akan kita bahas adalah tentang sighah akad nikah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada dasarnya di dalam sighah akad nikah ini, di dalam beberapa pandangan ulama, menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di dalam beberapa kitab, terutama di dalam madhab Imam Syafi'i, untuk pelafalannya itu tidak ada yang baku. Artinya apa? Di dalam akad nikah yang terutama adalah ada ucapan aku nikahkan. Jadi ada ucapan aku nikahkan putriku dengan laki-laki yang sudah ditentukan. Begitu pula pada kabulnya ada kata-kata aku terima. Jadi aku nikahkan dengan aku terima ini adalah pedoman pokok sahnya di dalam akad nikah. Namun di dalam kitab ini kita akan membahas bersama bagaimana rincian sighah akad nikah itu sendiri. Maka dari itu mari kita bersama-sama menyimak kajian kitab Ahwalus Sahsiyah, yaitu Fikih Munakahat, yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Sansuri Badawi Tebuireng Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. D, yaitu yang keempat, iku sighatul akdi, sighote akad nikah. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang sighah akad nikah itu seperti apa dan bagaimana. Tangkosimu terbagi opo sighah akad nikah ila salasi siagin maring telu piro-piro sighah.
Jadi ada 3 macam segotnya akad nikah. Rupane al-awwalu nomor 1 iku qaulu zauji pengucape manten lanang utawa suami. Au wakilihi utawa wakili zauj. Artinya di sini di dalam akad nikah si pengantin laki-laki bisa mewakilkan kepada orang yang dia tunjuk untuk melakukan proses akad nikah. Jadi di dalam akad nikah itu manten laki-laki tidak harus hadir atau tidak harus menyatakan di dalam qabul atau di dalam prosesi ijab qabul itu sendiri. Dia boleh menghadirkan wakilnya untuk melakukan proses ijab qabul. Rupane zawijni ibnataka fulanatan bimahri kada. Nah, ini adalah lafadz atau kata-kata yang diucapkan oleh pengantin laki-laki atau wakilnya di dalam menyatakan segotnya. Berarti di sini manten laki-laki mengucapkan lebih dahulu. Bagaimana? Boleh. Tetapi kita melihat pada praktek yang ada di lapangan, lebih banyak kita melihat segot akad nikah itu pihak pertama yaitu adalah wali. Kemudian pihak kedua adalah mempelai laki-laki. Namun di sini bisa kita lihat ini ada segot yang berbunyi zawijni ibnataka fulanatan bimahri kada. Artinya zawijni nikahno sapa sira ing ingsun ibnataka ing anak wadon sira fulanatan rupane fulanah bimahri kada kelawan mahar koyok mengkini. Begini, ini adalah bentuk segot yang diawali oleh pengantin laki-laki. Jadi pada umumnya itu wali dulu, tapi di sini adalah mempelai laki-laki dulu. Menyatakan nikahkan aku dengan seorang perempuan yaitu putrimu yang bernama ini dengan mahar ini. Atau menggunakan kata isyarah hada. Au zawij ibnataka fulanatan li fulanin ibni fulanin muwakkili bimahri kada. Untuk yang berikutnya ini adalah segot yang diucapkan oleh wakil dari pengantin laki-laki. Zawij nikahno sopo siro ibnataka ing anak wadon siro fulanatan rupane fulan li fulan ibni fulanin maring fulan anake fulan muwakili kang mewakilkan ing ingsun bimahri kada kelawan mahar koyok mengkini. Nikahkan aku dengan putrimu yaitu fulanah untuk fulan putra fulan yang mewakilkan kepadaku dengan mahar ini. Jadi ini adalah segot kata-kata yang diucapkan oleh wakil dari pengantin laki-laki. Jadi ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di sini. Jadi wali melakukan akad nikah ini bisa dengan mempelai laki-laki atau manten laki-laki langsung atau dia berhadapan dengan wakil dari pengantin laki-laki. Dan di sini pula segot yang diucapkan adalah pihak pertama bukan dari wali, tetapi dari pihak pengantin laki-laki. Bagaimana? Boleh, bisa.
Summa qaulul wali, nuli ucapane wali. Nah, ini ucapan wali. Nah, kalau tadi itu pihak pertama adalah mempelai laki-laki. Nah, sekarang pihak kedua adalah mempelai adalah wali. Qad zawaztuka, wis temen-temen nikahno sapa ingsun ka ing sira ha ing fulanah bil mahril madkur, kelawan mahar kang wis disebut. Ini adalah sigot yang diucapkan oleh wali. Jadi ini adalah pihak kedua. Jadi pihak pertama tadi adalah pengantin laki-laki. Sekarang pihak kedua yang mengucapkannya. Atau perkataan seperti ini. Qad zawajtuha fulana ibni fulanin muwakkilika bil mahril madkur. Qad zawajtuha, wis temen-temen nikahno sapa ingsun ha ing fulanah fulan ibni fulanin ing fulan anak lanangi fulan muwakkilika kang wis mewakilkan ing sira bil mahril madkur, kelawan mahar kang wis disebut. Aku nikahkan kamu dengan fulanah, ya, untuk fulan bin fulan yang mewakilkan kepadamu dengan mahar tersebut. Jadi ini adalah sigot. Jadi bagaimana yang biasa kita lihat dengan ini tidak masalah. Artinya yang terutama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menurut Kiai Hasyim di dalam kitab Dauhul Misbah, menurut madhab Imam Syafi'i yang utama adalah ada ucapan qabiltu. Ya, itu untuk pengantin laki-laki. Dan ada ucapkan zawajtu atau angkahtu, aku nikahkan. Ini di dalam sigot akad nikah sudah sah. Apabila ada rincian seperti zawajtuka dan sebagainya itu yang kita lihat itu boleh. Ini adalah rincian atau penjelasan di dalam sigot akad nikah yang ada di dalam kitabnya Mbah Yai Sansuri Badawi. Jadi itu tadi adalah sigot yang pertama, yaitu pihak pertama adalah pengantin laki-laki, pihak kedua adalah wali. Atau pihak pertama adalah wakil dari pengantin laki-laki dan pihak kedua adalah wali. Kemudian sigot yang kedua, model sigot yang kedua, asani iku ijabul wali ijabe wali au wakilihi utawa wakile wali. Jadi pada sigot yang kedua ini wali itu sendiri atau wali yang mewakilkan kepada seseorang. Jadi wakil. Sedangkan wali posisinya sebagai mewakil, orang yang mewakilkan. Lafadznya bagaimana? Seperti ini. Qad angkahtuka ibnati fulanatan bimahri kada. Artinya qad angkahtuka, wis teman-teman nikahno sapa ingsun ka ing sira ibnati ing anak wadon ingsun rupane fulanatan fulanah bimahri kada, kelawan mahar koyok mengkini. Sungguh aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulanah dengan mahar seperti ini. Nah, ini adalah sigotnya. Nah, ini wali yang mengatakan atau wakil dari wali yang mengucapkan dari sigotnya. Au
utawa qad zawajtuka fulanatan binta fulanin muwakkili bimahri kada. Artine qad zawajtuka wis temen-temen nikahno sapa ingsun ing sira. Aku nikahkan kamu fulanatan binta fulanin dengan fulanah putri Pak Fulan muwakili yang telah mewakilkan kepadaku. Bimahri kada dengan mahar yang seperti ini. Nah, ini adalah sigot atau perkataan dari pihak wali atau wakil wali. Pertanyaannya, apa boleh wali diwakilkan? Seperti di dalam kitab ini boleh. Karena di sini ada sigot perkataan atas nama wali. Mewakili yang mewakilkan kepadaku. Nah, kemudian bagaimana? Ada ijab, ada qabul. Wa qabulu zauji utawa qabul manten lanang. Rupane qabiltu nikahaha bil mahril mazkur. Lafadznya qabiltu nikahaha bi mahril mazkur. Qabiltu nrimo sapa ingsun nikahaha ing nikahi wadon fulanah bil mahril mazkur kelawan mahar kang disebut. Ini adalah lafadz dari pengantin laki-laki. Au qabiltu tazwijaha bil mahril mazkur utawa lafadz qabiltu tazwijaha bil mahril mazkur. Qabiltu nrimo sapa ingsun tazwijaha ing nikahi wadon fulana bil mahril mazkur kelawan mahar kang disebut. Aku terima nikahnya fulana dengan mahar yang tersebut. Nah, ini adalah variasi dari ijab qabul yang ada. Kalau dalam segi ini tadi yang menjadi wakil adalah pihak wali. Kalau yang tadi yang pertama di sana ada wakil dari pihak pengantin laki-laki. Bagaimana? Boleh. Jadi yang pihak laki-laki mewakilkan, pihak wali mewakilkan, boleh. Pertanyaannya, nek urusan neng kamar diwakilnya oleh, iki sing gak oleh iki. Kenapa? Iki urusan inti. Jadi urusan inti ini tidak bisa diwakilkan. Nek ana sing wakilno, yo akeh sing njaluk dadi wakil. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah model atau macam yang kedua dari sigot akad nikah. Sekarang sing ketiga atau yang ketiga. Asalisu utawi kang kaping telu iku ijabul wali ijabe wali au wakilihi utawa wakili wali. Jadi sini juga dihadirkan ijabnya wali atau wakilnya. Rupane qad angkahtu ibnati fulanatan li fulanin ibni fulanin muwakkilika bimahri kada. Qad angkahtu wis temen-temen nikahno sapa ingsun ibnati ing anak wadon ingsun. Fulanatan rupane fulanah li fulanin ibni fulanin kanggo fulan anak lanangi fulan. Muwakkilika kang wis mewakilkan ing sira. Bimahri kada kelawan mahar koyok mengkini. Sungguh telah aku nikahkan putriku
fulanah, untuk laki-laki yang bernama Fulan putra si Fulan yang telah mewakilkan kepadamu dengan mahar seperti ini. Ini adalah sigot dari akad nikah yang diucapkan wali atau wakilnya wali. Au zawajtu fulanatan binta fulanin muwakili li fulan ibni fulan muwakilika bil mahril madhkur. Atau sigot yang berikut ini. Qad zawajtu wis temen-temen nikahno sapa ingsun fulanatan ing fulanah binta fulanin anak wadone fulan muwakili kang wis mewakilkan ing ingsun li fulanin maring fulan bin fulan muwakilika kang wis wakil ing sira bil mahril madhkur kelawan mahar kang disebut. Sungguh telah aku nikahkan fulanah putri fulan yang telah mewakilkan kepadaku untuk fulan putra fulan yang telah mewakilkan kepadamu dengan mahar yang disebutkan. Di sini dua pihak sama-sama membuat wakil. Dua pihak sama-sama membuat wakil. Au qabiltu tazwijaha li fulan ibni fulanin muwakili bil mahril madhkur. Atau lafat qabiltu nrimo sapa ingsun tazwijaha nikahe fulanah li fulanin ibni fulanin kanggo fulan anak lanangi fulan muwakili kang wis mewakilkan ing ingsun bil mahril madhkur kelawan mahar kang disebut. Atau lafadznya begini untuk yang menerima. Sungguh aku terima nikahnya fulanah untuk fulan putra fulan yang telah mewakilkan kepadaku. Jadi ini adalah wakil dari pengantin laki-laki. Bil mahril madhkur kelawan mahar kang disebut. Jadi pada sigot yang ketiga ini adanya wakil dari dua belah pihak. Baik manten laki-laki ada wakilnya, baik wali pun ada wakilnya. Di sini ada catatan muwakilika atau muwakili atau muwakilika. Ini adalah wakil dari mempelai laki-laki ataupun wakil dari mempelai. Ini adalah sigot dari wakil mempelai laki-laki dan wali. Jadi di dalam mewakilkan akad nikah di sini boleh. Bisa kita analogikan apabila ada dua pihak ini saling berhalangan, baik mempelai laki-laki ataupun wali itu berhalangan, maka di dalam kegiatan akad nikah, dalam prosesnya bisa diwakilkan, baik si manten laki-laki atau walinya. Umpama manten ini dalam proses pertunangannya lancar, tetapi karena beberapa hal sebab yang menyebabkan dia tidak bisa hadir pada hari H, maka dia mewakilkan kepada orang yang dipercayai di dalam proses akad nikah. Biasanya ini
bisa terjadi karena berkenaan dengan pekerjaan yang tidak bisa tidak. Tetapi pada umumnya jika pekerjaan itu bisa diambil cuti, maka di situ seseorang bisa melakukan kegiatan akad nikah. Para hadirin, para pemirsa, para pencinta kajian ilmu agama yang dirahmati oleh Allah. Ini tadi adalah penjelasan tentang beberapa hal dari macamnya sigot akad nikah. Seseorang di dalam melaksanakan akad nikah, baik pihak lelaki atau pihak wali, bisa langsung bertatap muka, ataupun wali dari sebelah pihak atau di kedua belah pihak dihadirkan. Ini menyatakan bahwasanya hal tersebut bisa dilakukan. Andai kata ada hal-hal yang berhalangan yang menyebabkan pihak-pihak yang bersangkutan tidak bisa hadir. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi adalah 3 macam bentuk sigot nikah yang bisa kita pahami bersama, yang mana nanti bisa kita praktekkan di dalam proses akad nikah. Sesuai di dalam kajian kitab Ahwalus Sahsiyah, kitab Ahwalus Sahsiyah Fikih Munakahat yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Sansuri Badawi almarhum, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.